Shalom, selamat pagi keluarga besar GKI Salatiga. Selamat mengikuti sapaan dan renungan pagi GKI Salatiga. Pada hari ini Rabu tanggal 2 Juli 2025 bersama dengan saya Pendeta Stefanus Lim dari GKI Marta di Reja Purwokerto. Senang sekali bisa bertemu dengan ibu bapak saudara-saudari keluarga besar GKI Salatiga semuanya. Mari kita mengawali dengan kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu ya. Ayo kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur karena kami boleh bangun dari istirahat tadi malam, menyambut hari yang indah, hari yang baru, dan kami akan dituntun dibekali dengan sabda firman-Mu. Berkatilah acara sapaan dan renungan pagi saat ini Tuhan. Biarlah firman Tuhan diperdengarkan dan jadi berkat buat hidup kami. Kami menyambut acara ini diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Keluarga besar GKI Salatiga terkasih, mari kita membaca firman Tuhan yang dipilihkan dari kitab Pengkhotbah pasal 9 ayat 10. Inilah pembacaan firman Tuhan dari kitab Pengkhotbah 9 ayat yang ke-10. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga, karena tidak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan dan hikmat dalam dunia orang mati, kemana engkau akan pergi. Amin. Tema sapaan dan renungan pagi saat ini adalah apa prioritas dalam hidupmu? Ibu bapak saudaraku terkasih, saya mengawali renungan ini dengan sebuah kisah cerita tentang seorang ibu rumah tangga yang saat itu sedang mengerjakan tugas rumah tangga, yaitu menyetrika tumpukan baju yang begitu banyak. Setelah baju itu kering, habis dicuci, dan saatnya ibu ini mesti harus mensetrika pakaian seisi keluarga itu satu persatu. Tapi apa yang terjadi, saudaraku? Di saat ibu ini sedang menggosok pakaian, tiba-tiba saat dirinya sedang sangat sibuk menyetrika, anaknya yang baru berumur 3,5 tahun datang berlari-lari kepadanya dan berkata, "Ibu, apa arti cerita dalam majalah ini?" Ibu bapak, saudaraku terkasih, apa yang dilakukan oleh ibu ini? Kita membayangkan, biasanya seorang wanita tidak akan mau direpoti ketika sedang sibuk mengerjakan tugas rumah tangga. Namun ibu yang satu ini berbeda. Dia segera mencabut setrika listrik itu, lalu digendongnya anaknya yang baru berumur 3,5 tahun, lalu sambil dipeluk, diajak duduk di sebuah kursi sofa. Lalu yang dilakukan ibu ini adalah mencoba membuka bagian majalah yang tadi ada gambarnya, yang sedang ditanyakan anaknya. Luar biasa, ibu ini dengan sabar, dengan telaten, dengan tekun mendampingi anaknya tanpa terburu-buru, menceritakan satu persatu yang ditanyakan anaknya yang masih kecil. Menarik sekali. Seandainya ibu ini lebih memilih untuk bekerja, menyelesaikan setrikaan di rumah, apa yang terjadi? Mungkin anaknya akan merasa, aku kalah penting dibanding dengan tugas menyetrika pakaian di rumah. Mungkin anaknya berpikir
bagaimana ibuku ternyata tidak bisa menjawab pertanyaanku, lebih senang menyetrika. Ibu, bapak, saudaraku, ibu ini telah memilih keputusan yang tepat, yaitu segera memeluk anaknya, menggendongnya, lalu didudukkan di kursi sofa, lalu dijelaskan satu persatu. Dan ibu ini punya sebuah prinsip, menyetrika pakaian bisa dikerjakan kapanpun, tetapi menjawab pertanyaan anakku adalah kesempatan momen yang sangat istimewa yang aku tidak ingin lewatkan begitu saja. Kalau sampai aku lewatkan, mungkin anakku tidak pernah akan mau bertanya lagi padaku. Kalau aku menolaknya, pasti anakku akan merasa tersakiti dan merasa tidak berguna. Puji Tuhan, ibu ini telah memilih keputusan yang tepat. Ibu, bapak, saudaraku terkasih, apa yang diperkatakan dalam firman Tuhan menurut Pengkhotbah 9 ayat 10? Firman Tuhan diberitakan begini. Yang pertama, segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Berarti firman Tuhan menyemangati kita. Hari ini kita akan bertemu dengan pekerjaan apapun, kita tidak tahu. Tetapi saat Tuhan memberi kepercayaan untuk tangan kita bekerja, pesan firman Tuhan, kerjakan itu sekuat tenagamu. Lalu yang kedua, kita bertanya-tanya, mengapa? Kok harus aku kerjakan sekarang, bahkan dengan sepenuh hati? Kitab Pengkhotbah menjawab di bagian ayat 10b, karena tidak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati. Ibu, bapak, saudaraku, hal yang kedua mau disampaikan, bahwa umur hidup di dunia ini tidak ada orang yang tahu. Kapan kita dipanggil pulang Tuhan, tidak ada seorang pun yang tahu. Dan pada saat kematian, maka tidak ada lagi yang bisa dikerjakan. Kitab Pengkhotbah memberitahu tidak ada pekerjaan di dunia orang mati. Tidak ada pertimbangan, tidak ada pengetahuan, dan tidak ada hikmat dalam dunia orang mati. Padahal yang ketiga dikatakan pada ayat 10 bagian C, kemana engkau akan pergi? Ibu, bapak, saudaraku, bagian firman Tuhan ini mau mengingatkan, bagaimanapun arah perjalanan kita saatnya akan pergi meninggalkan dunia ini. Kita akan memasuki kehidupan dalam dunia orang mati. Jadi, selagi kita masih sehat, selagi kita masih hidup, selagi Tuhan masih beri umur panjang, ayo kita menentukan apa prioritas dalam hidup kita. Saya rindu hari ini apapun yang Tuhan percayakan buat kita kerjakan dengan sekuat tenaga, dengan sepenuh hati, dan dengan iman yang teguh. Selamat memasuki dunia pekerjaanmu. Apapun tugas tanggung jawabmu, Tuhan beserta kita semuanya. Haleluya. Amin. Demikianlah sapaan dan renungan pagi hari ini. Mari kita bersama-sama menutup dalam doa. Terima kasih untuk bimbingan firman-Mu Tuhan. Kami siap untuk mengerjakan apa yang menjadi tugas tanggung jawab kami. Apapun pekerjaan yang kami temui dalam hari ini, biarlah kami dapat mengerjakan dengan penuh kesukaan hati, dengan penuh semangat dan tanggung jawab, dengan penuh kegembiraan. Diberkatilah setiap anak-Mu yang mengikuti sapaan dan renungan pagi GKI Salatiga ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk sapaan firman-Mu. Haleluya. Amin. Demikianlah sapaan dan renungan pagi hari ini. Keluarga besar GKI Salatiga, tetap sehat,
tetap semangat, Tuhan beserta kita selalu. Salam hangat dari saya, Pendeta Stefanus Lim di Kota Purwokerto. Haleluya. Amin.